kasih Tuhan, kita akan beribadah streaming. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang sangat indah kami bisa mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Hidup kami adalah kesempatan yang berharga. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, karena itu menjadi kehidupan dan kesembuhan. Mari Tuhan, pengurapan Roh Kudus atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Jemaat GPP Sawahan berada. Kita bersyukur pada hari ini kita akan meninggikan dan memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, Daripadanya lah keselamatan, daripadanya lah keselamatanku. katakan hanya Dialah. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanmu. hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. lebih sungguh kita angkat pujian ini. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. 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 Puji nama Tuhan. Pujian ini memberikan kekuatan untuk setiap kita, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan saya ajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bahwa hanya Yesuslah pertolongan kita. Hanya Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan. Pelihara hidupku, Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib.
sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Oh yang pelihara hidup kami Tuhan. Pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mata kami tertuju padamu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya serahkan kepada Pendeta Dr. Sewi Eliahua, waktu dan tempat. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Kami mau menyimpan di lubuk hati kami yang paling dalam. Roh Kudus mengurapi firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, tentunya kita semua pastilah sayang kepada keluarga. Kesempatan ini, kesempatan yang sangat berharga selagi kita masih hidup. Jangan sampai nantinya kita menyesal. Mari kita membaca dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28. Injil Lukas pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api itu. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, orang kaya ini semasa hidupnya berfoya-foya, hidup di dalam dosa. Ketika dia mati, dia masuk ke alam maut, neraka itu. Alam maut dan neraka ada pembahasan tersendiri ya. Dikatakan orang kaya itu sangat-sangat kesakitan. Di dalam kesakitan yang dialami orang kaya ini, lihat, orang kaya ini mengharapkan setetes air dan memohon kepada Bapak Abraham, di mana Lazarus ada di pangkuan Abraham di Firdaus itu, supaya diutus Lazarus itu, ujung jarinya dicelupkan ke dalam air, agar datang dan diteteskan setetes air ke lidahnya. Tetapi kekasih Tuhan, Bapak Abraham katakan ada jurang yang amat dalam yang tidak terseberangi. Lihat, sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Padahal semasa hidupnya dia sangat kaya, berlimpah-limpah makanan yang enak, minuman yang enak. Tetapi lihat, ketika mati masuk ke alam maut, dan penderitaannya ini bukan hanya sekian waktu, selama-lamanya. Setetes air pun tidak dapat diperoleh. Di dalam kesakitannya yang amat sangat, dia ingat masih ada 5 saudaranya. 5 saudaranya yang hidup di dunia, berfoya-foya, bersenang-senang di dalam dosa. Dan memohon supaya Bapak Abraham mengutus Lazarus supaya bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kubur, memberitahu 5 saudaranya, supaya memperingati dengan sungguh-sungguh. Lihat, memperingati dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai masuk tempat kesengsaraan selama-lamanya ini.
Kekasih Tuhan, kalaupun Lazarus ini bangkit dari antara orang mati, dari kubur, memberitahu 5 saudaranya ini, belum tentu 5 saudaranya ini, dan saya katakan pasti tidak mau percaya. Lihat Yesus Kristus yang bangkit, ada lebih dari 500 saksi sekaligus. 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dan 7. Ada beberapa orang yang tidak mau percaya. Kekasih Tuhan, di sini kebenaran ini mengingatkan kepada kita. Selagi kita masih hidup, masih bernapas, ini kesempatan yang sangat berharga. Dan kita tahu umur manusia sangatlah singkat. Hidup ini fana adanya. Rasul Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Waktu yang sisa, kata sisa ini bukan seperti makanan sisa-sisa basi, bukan kemudian memberikan Tuhan waktu yang sisa-sisa, bukan. Kalau selama ini hidup kita ini disibukkan dengan hal-hal duniawi, kekhawatiran, ketidakpedulian, kita isi dengan hawa nafsu, dengan berfoya-foya di dalam dosa, maka sekarang ini Rasul Petrus mengingatkan, waktu yang ada ini, jangan lagi kita mengisi dengan hal-hal dosa, supaya kita mengisi dengan melakukan kehendak Bapa surgawi. Kekasih Tuhan, kita perhatikan orang kaya ini. Terlambat dia mati, masuk ke alam maut. Saat di dalam penderitaannya yang luar biasa, yang amat sangat, dan ini selama-lamanya. Setetes air pun tidak dapat diperoleh. Dan itu selama-lamanya, kekasih Tuhan. Saat yang demikian, yang sangat-sangat kesakitan, baru ingat orang-orang yang disayangi. Ada 5 saudaranya yang disayangi. Dan memohon supaya Abraham mengutus Lazarus, memperingati dan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, terlambat, kasep. Nah di sini kekasih Tuhan, selagi kita masih hidup, berapa umur saudara sekarang ini? Berapa saudara bisa menjawab masing-masing di dalam hati saudara? Dan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90, kita bisa memperhatikan ayat 10 dan ayat 12. Tuhan tetapkan umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Selebihnya akan menghadapi kesulitan kesukaran yang berkaitan dengan tubuh jasmani kita. Sekuat-kuatnya manusia harus menghadapi betapa rapuhnya tubuh ini. Kekasih Tuhan, itu sebabnya hari-hari yang kita jalani, pemazmur katakan, supaya kita menghitung hari-hari sedemikian. Dengan demikian kita memperoleh hati yang bijaksana. Kekasih Tuhan, kesempatan yang ada, hari-hari yang ada ini, sangat-sangat berharga. Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 5, ayat 15 sampai dengan 17. Supaya kita menjalani hidup ini dengan seksama, dengan bijaksana, dengan arif. Karena hari-hari ini jahat adanya. Supaya kita menjalani hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Nah di sini kekasih Tuhan, tentunya sekarang ini ada orang-orang yang kita sayangi. Nah kapan lagi? Jangan sampai terlambat seperti orang kaya ini sudah di alam maut, di neraka, baru meminta supaya memperingati dan sungguh-sungguh. Terlambat. Kekasih Tuhan, betapa pentingnya waktu yang ada ini, waktu yang sangat-sangat berharga. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang sangat perlu kita perhatikan untuk keluarga kita.
Yang pertama, betapa pentingnya saudara. Tentunya kita mau seluruh keluarga kita masuk di dalam kerajaan surga, surganya Yesus Kristus. Surga yang suci, yang kudus, penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Tentunya kita tidak mau anggota keluarga kita masuk di neraka dengan lautan api, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati selama-lamanya. Tentunya kita tidak mau. Nah, di sini kekasih Tuhan, yang pertama kita selalu mendoakan keluarga kita. Setiap hari yang kita jalani, kita membaca di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan di sini. Terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berarti mata air ini sangat diperlukan di dalam kita menjalani hidup di dunia fana ini. Sampai kita masuk hidup yang kekal di surganya Tuhan Yesus. Di sini saudara, perempuan Samaria, Yesus tahu mempunyai 5 suami. Perempuan Samaria ini tidak hidup di dalam kebahagiaan. Jiwanya selalu haus, tidak puas di dalam menjalani hidup ini. Kekasih Tuhan, tentunya kita tidak mau keluarga kita berantakan, hancur. Kita mau keluarga kita senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Di sini, dan juga kekasih Tuhan, kalau orang kaya itu ketika masuk alam maut, masuk neraka itu selama-lamanya, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Tentunya setiap pagi kita bangun, kita pastilah mengambil secangkir air dan kita minum. Nah, di sini tentunya betapa perlunya kita mengingat kebenaran firman Tuhan. Air yang kita peroleh di dunia ini berlimpah-limpah. Itu air yang tidak bisa memuaskan sepenuhnya. Tetapi kita patut bersyukur. Karena tubuh kita ini persentase kandungan air itu paling besar. Tubuh kita membutuhkan air. Nah, di sini kekasih Tuhan, ketika pagi kita meminum air putih, kita mengucap syukur. Dan kita perlu ingat, kita memohon Yesus Kristus yang bisa memberikan mata air. Yesus itu sendiri air kehidupan, di mana Yesus mengalir kesegaran, kesejukan di dalam hidup kita ini. Dan kita bisa memberikan kesegaran, kesejukan kepada orang banyak. Lihat betapa pentingnya di dalam hidup kita. Dalam hidup kita yang sementara ini. Firman Tuhan katakan apa? Memancar terus-menerus, memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, disinilah betapa pentingnya kita berdoa untuk keluarga kita. Supaya mereka yang di dalam Kristus, mereka selalu ada Yesus, pusat hidup mereka Yesus Kristus. Dengan demikian mata air terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam saat yang demikian kita perlu sebutkan nama mereka satu persatu. Sebutkan orang tua saudara, suami istri saudara, anak-anak saudara, saudara kandung saudara, keponakan-keponakan saudara. Betapa pentingnya saudara sebut satu persatu. Supaya mereka tetap di dalam Yesus Kristus. Sesuai Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu yang sudah menerima Yesus, hendaklah kamu tetap
tetap di dalam Yesus. Kekasih Tuhan, perlu kita mendoakan setiap hari, supaya air kehidupan Yesus Kristus itu mengalir di dalam hati mereka terus-menerus. Kita mendoakan setiap hari. Berikutnya kita memperhatikan betapa pentingnya darah Yesus Kristus itu. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dan ayat 18-19. Bapa surgawi sudah memilih kita. Kita dikuduskan di dalam Roh Kudus dan kita menerima percikan darah Yesus Kristus, darah yang mahal. Kita ditebus oleh Yesus, oleh darah Yesus dari kehidupan dosa, kehidupan warisan dari nenek moyang hidup di dalam dosa. Dan darah Yesus yang tak bercacat, tak bercela itu, darah yang suci, darah yang kudus. Kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa adanya penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Penumpahan darah itu dengan demikian kita mendapat pengampunan dosa. Kekasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kesumbah, akan menjadi putih seperti salju. Kekasih Tuhan, disinilah betapa pentingnya kita memperhatikan kehidupan kita selagi kita masih di dunia ini. Jangan sampai kita sia-siakan hidup ini. Jangan sampai kita tidak memperhatikan keluarga kita. Tentunya kita tidak mau keluarga kita binasa. Kalau dalam perjanjian lama untuk pengampunan dosa, itu perlu ada hewan-hewan, domba, lembu yang dikorbankan. Yesus sebagai anak domba yang tersembelih itu, darahnya tertumpah supaya setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Disinilah kita berdoa setiap hari supaya darah Yesus selalu menghapus dosa keluarga kita. Dan darah Yesus melindungi keluarga kita, supaya keluarga kita dilindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, kekasih Tuhan, Roh Kudus. Betapa pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, sangat jelas sekali Yesus katakan ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Kekasih Tuhan, di dalam kita menjalani hidup ini, keluarga kita di dalam menjalani hidup, di dalam dinamika kehidupan ini, kesulitan, kesukaran yang dihadapi, godaan-godaan, tawaran-tawaran, kenikmatan duniawi ini. Rasul Paulus ingatkan dalam Efesus pasal 6. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulunya, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh teritorial. Nah, kita lihat iblis yang terorganisir pernah menjatuhkan Simpson, pernah menjatuhkan Daud, pernah menjatuhkan Salomo. Disinilah saudara, kita perlu Roh Kudus sebagai penolong itu. Roh Kudus sebagai penolong, kekasih Tuhan. Tentunya setiap pagi kita memohon supaya Tuhan Yesus Pembaptis Roh Kudus itu. Roh Kudus itu memimpin kita di dalam kehidupan kita ini. Roh Kudus yang punya identitas jelas. Di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati ada di dalam kamu dan menghidupkan tubuhmu yang fana. Ada pengulangan sampai 2 kali.
Dengan demikian ayat ini sangat penting. Seringkali kita baca ayat hanya lewat begitu saja. Di sini Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam saya, menghidupkan tubuh saya ini. Kekasih Tuhan, kita lihat Yohanes 16 ayat 13-14 pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tentunya ini kehendak Bapa surgawi. Kalau kita memperhatikan dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, Yesus dalam khotbah di bukit mengingatkan, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, bernubuat, mengusir setan. Tetapi Yesus katakan, enyalah, aku tidak mengenal engkau yang melakukan kejahatan. Yesus mengatakan tidak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa surgawi. Dan lihat Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Nah ini rencana Tuhan pada akhir zaman. Gerakan Roh Kudus pada akhir zaman. Tentunya kita tidak mau jadi penonton saja, melainkan kita sebagai umat Tuhan, kita masuk rencana Tuhan akhir zaman. Gerakan Roh Kudus pada akhir zaman. Dan lihat Roh Kudus itu selalu memberitahu hal-hal yang didapat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan ini sudah sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar di dalam kita mengambil keputusan. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus itu selalu memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali kalau seorang itu di dalam hidupnya tidak pernah memuliakan Yesus, maka tentulah pastilah Roh Kudus tidak akan memimpin hidupnya. Roh Kudus hanya memimpin mereka yang selalu memasyurkan Tuhan Yesus, karena Roh Kudus datang untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kekasih Tuhan, kebenaran ini sangat penting untuk kita berdoa setiap hari. Jangan lupa kita berdoa Bapa kami yang di surga, karena itu ajaran Yesus langsung. Seluruh kebutuhan kita include di dalam doa Bapa kami. Dengan kita doa Bapa kami, maka disitulah menunjukkan kerendahan hati bahwa kita butuh Tuhan. Kemudian yang terakhir jangan lupa, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Rasul Paulus mengingatkan di dalam permohonanmu, di dalam doa syafaatmu, di dalam ucapan syukurmu, berdoalah untuk raja-raja, untuk pemerintah, untuk semua orang. Itulah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini yang kita cintai. Kita berdoa untuk semua orang juga, umat Tuhan di Indonesia ini. Mari kekasih Tuhan, selagi kita masih ada kesempatan, tentunya kita sayang keluarga. Setiap hari kita berdoa, baik pagi maupun malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami semuanya memuji kebesaran Tuhan bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami membesarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami masyurkan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Glory, haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
saja Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang. Mari Tuhan, Tuhan berdaulat. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami memohon kepada Tuhan yang berdaulat, supaya wabah virus ini boleh Tuhan diselesaikan, dituntaskan Tuhan. Mari Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.